Terpuruk di zona degradasi tentu bukan hal yang bagus untuk tim sekelas Persib Bandung. Para bobotoh pun bereaksi dengan mendemo manajemen Persib. Lalu apa tindakan Persib dan apakah akan ada perubahan dan seperti apa perubahan itu? Lalu bagaimana tanggapan pelatih Robert Renalbert tentang hasil minor Persib dan apa solusinya? Semuanya akan kita bedah di sini di edisi khusus Bedah Persib Bandung versi Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Tagar Rene out menjadi trending topik di Twitter. Hal ini usai Persib dicukur Borneo FC 4-1 di pekan ketiga Liga 1 2022. Para bobotoh benar-benar emosi pada pelatih asal Belanda ini, apalagi usai laga kontra Borneo FC. Robert Renalbert mengucapkan kalimat yang membuat bobotoh tambah emosi. Dalam komentarnya usai laga, Renalbert justru menyalahkan para pemain yang dianggapnya tak bermain sesuai harapan. Dan berikut pernyataan Robert Renalbert usai laga. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Borneo FC atas kemenangan kandang yang bagus. Yang kedua, kami bisa memimpin ketika laga baru berjalan 8 menit. Tapi setelah itu, para pemain tidak mau bertarung untuk mendapatkan bola, ujar Robert Renalbert. Jelas apa yang diucapkan Rene Albert ini membuat bobotoh emosi. Pasalnya sebuah tim itu tergantung bagaimana racikan pelatihnya. Tapi di sini terlihat usai disamakan kedudukan, Rene Albert sama sekali tak menginstruksikan pemainnya lebih menyerang. Tapi Rene Albert hanya terpaku dan diam saja. Hingga akhirnya Persib dibalikan keadaan pun Rene Albert tak segera melakukan perubahan. Padahal sejak awal laga sudah jelas terlihat kelemahan Persib di mana. Tapi tak juga dibenahi oleh Robert Renalbert. Saat Persib ketinggalan 3-1, alih-alih menambah daya gedor dengan memasukkan penyerang atau pemain yang lebih bertipikal menyerang, Renalbert justru kembali memainkan formasi baku dengan memainkan Zalnando, Deddy Kusnandar, serta Ricky Kambuaya. Seharusnya Rene Albert memasukkan Zalnando dan menarik Daisuke Sato, masukkan penyerang lain seperti Ridwan Ansori atau Arsan Makarim yang lebih bertipikal menyerang untuk menemani DDS. Tapi ya gitulah, kita sama-sama tahulah Robert Rene Albert ini memang minim taktik kan sejak dulu. Usai laga, ratusan bobotoh tampak mendatangi kantor Persib di Jalan Sulan Jana Bandung. Para bobotoh menyalakan flare dan meneriakan kata-kata Rene out. Namun hingga tengah malam tak satu pun perwakilan Persib yang mendatangi para bobotoh. Yang jadi pertanyaan adalah, manajemen Persib kan pasti nonton tuh tiap pertandingan Persib di TV. Masa nggak bisa ngelihat sih kalau permainan Persib jelek? Dan kenapa seolah diam aja ya? Para bobotoh sudah muak dengan alasan Robert Renalbert selama jadi pelatih Persib. Di 2019 Persib gagal juara, alasan Robert Renalbert adalah adaptasi pelatih baru. Oke, dimaklumin ya sama bobotoh. Di Piala Menpora 2021 Persib gagal juara, alasannya ini cuma pramusim dan fokus di Liga. Oke, kita maklumin. Tapi ternyata di Liga pun 2021-2022 pun Persib gagal, yang katanya fokus ke Liga. Tapi kok gagal? Alasannya gagal juara kala itu apa? Bukan panitia. Di Piala Presiden 2022, Persib pun kembali gagal. Alasannya pun sama. Ini cuma pramusim dan fokus ke Liga. Tapi kita lihat sekarang di Liga,
3 laga sudah dijalani Persib, cuma 1 poin cuy. Itu fokus. Hingga saat ini pihak manajemen Persib belum memberikan keputusan soal tuntutan bobotoh tentang Robert Rene Albert out ini ya. Di situs resmi Persib pun tak ada statement tentang tuntutan bobotoh soal Rene out ini. Justru Persib malah mengunggah statement jika akun channel YouTube Persib kembali hilang. Pihak Persib mengatakan jika channel YouTube ini ada yang meretas hingga hilang dari YouTube. Lalu benarkah akun YouTube Persib ini diretas atau dihack? Ada yang sanksi soal ini. Banyak pihak mengatakan jika Persib sengaja menonaktifkan channel YouTube-nya agar tak terlalu banyak bobotoh yang menghujat Persib. Namun di situs resmi Persib ada postingan juga nih pada tanggal 7 Agustus lalu, yakni statement tentang jika Persib akan lakukan evaluasi tentang hasil minor ini. Tapi tak dijelaskan apakah bentuk evaluasi ini ya, dan apakah termasuk pelatih juga akan dievaluasi. Kita tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Lalu bagaimana tanggapan para pengamat sepak bola soal terpuruknya Persib saat ini dan desakan supporter soal Robert Rene Albert out? Menurut salah seorang pengamat sepak bola, Tommy Welly, Persib seharusnya sudah bisa ambil keputusan yang terbaik bagi tim. Apakah harus pertahankan pelatih atau tidak? Pasalnya menurut Toel, Rene Albert sudah melatih Persib sejak 2019. Namun permainan Persib masih sama saja. Memang setiap pelatih butuh proses dalam membentuk sebuah tim, tapi 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk pelatih bisa adaptasi dengan sebuah tim. Jadi menurut Toel, sah-sah saja jika Persib mengganti pelatihnya jika memang itu kebutuhan tim. Tapi berbeda cerita yang diutarakan seorang legenda Persib, Yudi Guntara. Yudi mengatakan memang Rene Albert sudah sejak 2019 melatih Persib dan seharusnya sudah tahu kondisi Persib. Kekurangan Rene Albert menurut Yudi adalah tak berani memainkan pemain-pemain muda potensial dan kesulitan membangun chemistry para pemain Persib. Namun menurut Yudi terlalu dini jika Persib harus mencoret Rene Albert. Saya pikir dia sudah melatih Persib sejak 2019, seharusnya sudah tahu kondisi Persib, dan saya lihat kekurangan Rene Albert itu tak bisa memaksimalkan potensi para pemain muda dan sulit membangun chemistry para pemain Persib. Tapi jika Persib harus coret Rene Albert sekarang, saya pikir terlalu dini, ujar Yudi Guntara. Lah, terlalu dini? 4 tahun loh, mau tunggu sampai kapan lagi? Yah, legendanya aja kayak gini, gimana Persib mau maju? Lalu apa tanggapan Robert Rene Albert soal hasil minor Persib dan desakan mundur dari bobotoh? Berikut ucapan Robert Rene Albert yang kami kutip dari situs bolasport.com. Musim lalu kami adalah tim dengan pertahanan terbaik, tapi musim ini kami sudah kemasukan 9 gol dan kami harus susun ulang skema kami. Jadi kami akan lakukan perubahan dan kami akan tanggung jawab. Di laga selanjutnya kami main di kandang dan kami harap bisa dapat poin, ujar Robert Rene Albert. Kami? Yang dimaksud kami itu siapa? Itu kata bobotoh. Seharusnya yang dikatakan Robert Rene Albert itu bukan kami, tapi saya. Saya akan tanggung jawab, bukan kami yang akan tanggung jawab. Jelas apa yang diucapkan Rene Albert ini seolah dirinya tak mau disalahkan. Bahkan ada bobotoh yang berkomentar seperti ini nih. Kalau emang jantan, mundur baik-baik coach. Jangan cuma nyalahin orang. Udah akui aja kalau gagal dan biarkan Persib berjalan dengan yang lain, ujar salah seorang bobotoh di akun resmi Persib. Dan berikut ada beberapa tuntutan dari pihak bobotoh yang kabarnya akan dikirimkan pada pihak Persib. Yang pertama, Robert Rene Albert out, no debat, no kompromi. Yang kedua, buang pemain-pemain yang sudah tak layak seperti Ezra Walian, Erwin Ramdhani, Deddy Kusnandar, dan Daisuke Sato. 3. Rombak susunan pemain asing, buang Sato dan datangkan pemain asing gelandang atau striker. 4. Tambah pemain di lini depan. 5. Maksimalkan potensi para pemain muda bertalenta. Yang keenam, tak ada kata toleransi lagi dan harus dilakukan. Tuntutan ini rencananya akan segera ditandatangani oleh para bobotoh dan akan diserahkan pada manajemen Persib. Para bobotoh memberi waktu 2 kali 24 jam untuk manajemen Persib menjawab tuntutan para bobotoh ini.
Karena jika tidak, Bobotoh akan mengancam akan melakukan anarkis dan demo besar-besaran.